Halo Nara, halo Yoga. Kak. Kita ya sekalian nunggu yang lainnya. Sambil saya nyiapin PowerPoint-nya dulu. Oke. Ada Denny, ada Kathleen, ada Echa. Ini mau open cam, mau enggak, bebas aja sih. Lalu sesi kita santai saja. Nanti kalau ada yang mau live karena live breakout, maksudnya karena mau lihat kelas lain pun ya silakan langsung aja. Gitu, ini ada berapa orang? Ada 6. Oke, sambil menunggu saya beri penjelasan lebih lanjut tentang desain komunikasi visual. Sambil share. Oke. Ini back-nya. Oh, ya. Nah, di sini sambil menunggu yang lain ya. Saya mau menjelaskan sedikit tentang pekerjaan. Jadi, ketika ilustrator, ini pekerjaannya lebih kurang seperti membuat gambar yang ada di tampilan layar kalian ini. Oke, membuat sebuah gambar aset yang mungkin siap dipakai untuk orang lain ataupun untuk klien. Nah, ketika freelance graphic designer ini, kalian bekerja secara mandiri, bekerja secara ini bukan perusahaan, bukan satu grup, tapi kalian sendiri. Lalu kalian approach menemui klien ataupun mengirim email ataupun memasang sebuah portofolio yang bagus supaya klien tertarik. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di freelance ini kalian bisa mengerjakan apa saja, istilahnya kalau toko apa lo punya gue ada, ataupun aku spesifik ingin mengerjakan branding misalkan kayak gitu. Untuk di game artis ini lebih ke membuat game. Saya merancang, menyediakan gambar-gambar yang dibutuhkan untuk sebuah game. Ini luas juga, jadi setiap tahap di sini luas banget sebenarnya. Dan sayangnya kuliah sebenarnya tidak mencakup semuanya. Lalu untuk project manager dan animator adalah mengatur teman-teman di studio. Akhirnya saya bekerja di studio untuk menyelesaikan suatu project. Animator mengerjakan animasi frame by frame, seperti kalau ada yang melihat anime ataupun animasi 3D kayak gitu. Lalu kita bisa coba berangkat dari pelajaran Diskomfis itu seperti apa. Nah, mari kita lihat ini. Desain grafis cabangnya kira-kira yang saya tahu sekarang ada sebegini banyak. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan bisa berkembang lagi. Jadi teman-teman, bagi yang sedang SMA ataupun sudah kuliah, mungkin sudah merasakan desain grafis itu punya banyak sekali pelajaran yang dia ajarkan kepada kita. Sebagai contoh, nanti ini kita bahas satu-satu. Periklanan, ilustrasi, animasi, fotografi, konsep art, packaging, infografis, UX, UI, game asset, branding. Semua hal ini sebenarnya, jujur ketika aku kuliah, aku tidak merasakan penggalian yang sangat dalam dari topik-topik ini. Padahal untuk pekerjaan, kita butuh hal yang sangat dalam. Jadi semacam kita mempelajari kulit luarnya aja untuk semuanya, supaya kita tahu kira-kira ini tuh untuk apa sih, ini tuh buat apa sih. Jadi akhirnya begitu. Nah, lalu apakah
kuliah itu penting di desain grafis? Kalau saya rasa sih untuk kalian yang masih bingung tujuannya, berarti di desain grafis, berarti itu penting karena kalian perlu lebih menelisik lagi animasi ini kayaknya kayak apa sih? Ketika packaging ini seperti apa? Kalian ingin tahu itu semua, maka silakan. Dan dengan kuliah juga kalian bisa punya banyak koneksi, teman, senior, dosen, untuk nantinya yang pasti akan saling tolong-menolong di dunia bisnis. Kerjasama. Lalu, jika aku nggak ingin kuliah desain grafis, bisa nggak sih, Kak? Bisa. Bisa banget. Misalkan saja kalian, aku ingin jago fotografi, itu aja. Kalian lihat aja YouTube, tutorial sudah banyak banget. Dan dari semua topik di sini, sebenarnya yang meng-share ilmu tentang ini, jika kalian tahu di mana mendapatkannya, itu sudah banyak banget. Jadi, aku cuma pengen tahu, misalnya, apa ya, konsep art aja. Aku jago gambar, aku ingin konsep art aja. Banyak tutorial-tutorial yang sudah dibagiin oleh konsep artisnya Marvel, Disney, DreamWorks, studio-studio besar, itu bisa banget. Dan saya juga kenal banyak anak yang melakukan ini dengan otodidak. Jadi itu kembali ke preferensi pilihan kalian. Jika ada pertanyaan, bisa tanya saya mungkin punya referensi untuk bagaimana bukan kurikulum ya, aku harus belajar apa dulu. Nah, di perkuliahan itu penting. Aku harus belajar apa dulu, jadi supaya lebih terarah. Oke, kita bahas lebih lanjut untuk hal-hal yang ada di desain grafis. Sekaligus saya beri gambaran untuk pekerjaannya nanti seperti apa. Branding. Branding ini saya lakukan ketika freelance. Branding itu apa? Branding itu seperti membuat sebuah identitas terhadap suatu produk. Misalnya, ini. Belum siap produk tapi ada di sini. Selai kacang, kelihatan nggak? Nah ini, selai kacang. Misalkan ada klien, ini produknya produk yang terlihat ya. Ada klien datang, saya punya selai kacang, saya ingin ini laris, saya ingin ini dikenal masyarakat. Nah, ini tugas kita bagi yang ingin branding. Oh, gimana supaya selai kacang ini bisa lebih dikenal masyarakat? Maka kita buat logo. Jadi logo itu bukan branding. Branding itu seperti sifat yang kita berikan. Logo adalah wajah. Jadi logonya, nggak tahu ini kelihatan nggak? Ini bukan iklan kok. Ilfarm ini misalkan. Kita bikin logo itu. Untuk logo sendiri nanti ada teorinya lagi, lebih mendalam. Itu hanya untuk logonya. Lalu dari logo itu akan ada sistem grafis. Misalkan kalau kasusnya ini adalah burger nasi rendang gitu. Jadi spesifik ya, burger nasi rendang. Apa yang saya lakukan dengan ini? Ternyata targetnya apa? Jadi harus menjawab sebuah masalah kan. Targetku ingin anak kuliah. Nah gitu saya bikin, kita bikin yang lebih ilustrasi aja lebih dekat sama yang umurnya muda. Dan hal-hal itu semuanya, semua visual yang kita berikan itu terkait dengan masalah yang ingin diselesaikan. Intinya seperti itu. Kenapa logonya seperti ini, ingin menunjukkan apa, kenapa dipilih ilustrasi, kok bukan foto aja, foto produk langsung. Nah, branding juga berkaitan dengan sistem grafis ini namanya. Jadi kita beri suatu sistem yang sama di media apapun yang dia share. Jadi kita tahu nih, ini pasti benar enggak. Jadi kayak misalkan di sinetron, entah Korea, entah apa ya, sinetron, drama, gitu. Mungkin ada sedikit logonya McD misalkan, atau warna merahnya McD ada potongan sedikit logo M, dan kalian akan tahu, ini maksudnya McD. Itu karena brandnya sudah nancep ke kalian. Ada logo bundar, terus ada
kayak gambar wanita di tengahnya. Otak kita bisa ke Starbucks dulu. Semacam itu. Lalu untuk pemberian sifat ini kayak apa sih sebenarnya? Pemberian sifat ini seperti produk ini itu sefeminim atau maskulin apa. Kalau kalian berkunjung ke Mother Care, itu terasa seperti suasana anak muda atau ibu-ibu sih, kayak gitu. Itu yang ingin diciptakan. Dan biasanya sangat mendetil, dan ini sebuah pekerjaan tim, karena memang banyak banget. Nanti bisa menyebar ke kayak gambar di sebelah ini, websitenya seperti apa yang cocok. Lalu nanti ini pembahasan di videonya kayak apa, iklannya seperti apa. Semua harus ada pesan-pesan kata kunci yang sama dengan produk utama. Oke, next. Lalu berikutnya periklanan. Periklanan juga sebuah pengkhususan sendiri. Periklanan ini akan dibuat dengan tim nanti ketika kerja. Pasti tim, karena rumit banget. Banyak yang harus dilakukan. Dari konsep awal, skrip, storyboard, kamera, lighting, dan sebagainya, sampai eksekusi. Nah, jadi misalkan ini iklan Kongguan, kebetulan yang bikin studio saya. Ada tujuan kenapa kok dibuat kartun kayak gini, dibuat anime. Karena ini dibuat saat PSBB dan PPKM, susah untuk melakukan syuting langsung. Dan ternyata respon untuk style ini juga lebih dekat ke masyarakat, terutama umur yang muda, karena dari generasi saya ke bawah mungkin sudah cukup familiar dengan kartun, dengan anime, karena mungkin sudah kena Doraemon, Dragon Ball, One Piece, dan banyak kartun-kartun baru-baru lagi lainnya. Jadi style ini dipilih untuk bisa lebih mendekatkan ke masyarakat penikmat Kongguan, karena Kongguan ini ingin seperti turun-temurun gitu konsepnya. Jadi keluarlah ini. Ada suatu saat nanti di project lain bisa jadi eksekusinya bukan anime, eksekusinya kita pilih video. Iklan-iklan video banyak kita lihat di TV ya. Nah, nanti apa yang disampaikan di iklan itu juga ada pelajaran yang lebih mendalam lagi. Bahasanya seperti apa, pesan big idea istilahnya biasanya. Ingin apa, ingin menyampaikan apa. Misalkan untuk Kongguan ini tetap Kongguan sampai nanti. Ini sebenarnya sebuah big idea-nya. Jadi dari konsep awal itu nanti akan dikembangkan ke iklan. Contohnya kayak iklan rokok ya. Itu kan tidak boleh menampilkan produk. Nah, di situ mereka harus kreatif menvisualkan seperti apa atau untuk siapa produk itu. Oke, berikutnya. Ada lagi dalam dunia DKV itu ilustrasi. Ini saya gabung dengan sequential art atau biasa kita sebut komik dan bisa juga storyboard. Kayaknya. Untuk ilustrasi ini intinya adalah membuat satu karya yang sangat polis, polis maksudnya yang sangat baik dan bagus, sebuah gambar yang mana ini merepresentasikan macam-macam. Kalian bisa bikin ilustrasi untuk di koran, biasanya untuk sebuah sindiran politik. Ada juga ilustrasi untuk sebuah produk, mungkin poster, tapi dari ilustrasi. Ilustrasi untuk packaging pun juga bisa. Jadi luas sekali. Ini juga bisa larinya ke konsep karakter yang nanti kita bahas selanjutnya. Untuk kali ini ilustrasi untuk rangkaian sebuah animasi. Jadi kalau ilustrasi ini satu frame aja dibagusin, kalau animasi itu banyak frame jadi satu film. Lalu ada juga komik. Komik ini bisa banyak kita nikmati di Instagram ya mungkin. Terutama komik 4 panel nih banyak banget. Dan setiap orang berusaha membuat intelektual propertinya sendiri-sendiri. Intellectual property itu apa? Itu seperti Shijuki, di pengkarakteran kepemilikan sebuah karakter atau karya.
Jadi misalkan ada si Juki, saya mau membuat film untuk si Juki, maka saya harus izin ke pembuatnya. Dan nanti pasti ada perjanjian sendiri. Nah, komik ini bisa jadi salah satu cara untuk membesarkan IP itu, atau identitas dari misal Juki, Doraemon, atau apa, bisa jadi media. Bisa juga yang utama, kayak kalian kalau baca komik One Piece, berangkatnya dari komik. Dan sebenarnya tidak dipungkiri banyak dari DKV ini yang juga merupakan sebuah isi dari entertainment industri ya, industri hiburan. Banyak yang ke sana. Dan kita selalu bersinggungan dengan multimedia. Untuk ilustrasi ini pun pekerjaannya sebenarnya banyak. Namun yang paling banyak saya jumpai di dunia internasional. Jadi untuk di Indonesia sendiri sebenarnya saya merasakan cukup susah. Oke, let's go. Game aset. Ini pengalaman saya ketika di sebuah studio game, dia studio game indie. Indie tanpa publisher ya, jadi kalau bikin game di-publish sendiri, diiklanin sendiri tanpa bantuan perusahaan yang lebih besar. Game aset ini seperti apa? Dia intinya menyiapkan segala gambar kebutuhan untuk sebuah game. Ini ada karakter, desain karakternya seperti apa, nanti ada bagiannya sendiri. Jadi ini adalah karakter, nanti karakternya animasinya seperti apa. Dan juga termasuk bikin ini, seperti tong-tong di jalan. Dan juga background-nya. Jadi semua aset untuk melengkapi sebuah game. Game aset tahu sendiri berarti luas ya. Bisa ke karakternya, bisa animasinya, bisa ke background-nya, tergantung dari kebutuhan game itu. Teknisnya pasti akan sedikit berbeda dengan animasi dan karya-karya entertainment yang lain. Karena dia akan bersinggungan dengan programming. Jadi kayak saya bergabung dengan Mas Daniel gitu ya. Kami ingin bikin game. Jadi ada programmer, ada art-nya. Bisa dibuat game atau website atau apps. Itu kita bahas di berikutnya. Jadi untuk game ini, jika kalian ada yang tertarik, bisa ngobrol-ngobrol dan hubungi saya. Oke, lalu ada juga fotografi. Untuk fotografi ini, sebenarnya juga luas, karena ada foto model, ada foto produk, ada foto wedding, ada foto produk itu juga ada yang otomotif, ada yang kayak ini jam tangan, yang kecil-kecil yang bisa di meja, ada yang foto landscape mungkin butuh promosi untuk perumahan atau apa. Dan fotografi ini umumnya orang yang berkecimpung di fotografi bisa jadi dia juga ke arah videografi juga. Fotografi ini untuk apa? Untuk iklan, untuk kalau event ya, wedding, event besar, banyak banget video juga. Nah, ini pun ada ilmunya sendiri-sendiri seperti lighting, seperti komposisi, dan sebagainya. Komposisi ini adalah dasar dari semua di bidang desain sebenarnya, kalau menurut saya. Bagaimana supaya satu capture foto ini bisa terlihat bagus banget. Dan ini fotografi ada juga yang outdoor, ada yang indoor, ada yang dia itu suka hewan mungkin, jadi dia kayak Nat Geo gitu, fotografi hewan. Ada yang produk untuk iklan, jadi itu juga bervariasi sekali, dan setiap topik di sini bisa ditelaah secara dalam. Ya, ini banyak teman saya yang juga freelance dalam hal ini. Apalagi ya? Oh, bisa juga untuk foto produk.
yang mana itu nanti akan ditaruh di sebuah website, karena sekarang banyak website yang jualan produk. Lalu berikutnya, ini baru di zaman saya ini belum ada, dan dia baru ada baru-baru ini, ya mungkin 3-4 tahun ke belakang. Konsep art. Sebenarnya sih ini berangkatnya mungkin tidak dari DKV, tapi karena sepertinya di negara kita ini sedikit sekali pendidikan yang khusus membahas ini, pendidikan untuk khusus ini, jadi banyak orang DKV yang akhirnya ke arah jalur konsep art ini. Ini kalau dari seni murni pun juga bisa sebenarnya, karena paling utama adalah skill gambarnya yang harus cukup terstruktur. Bahkan ada orang arsitek yang akhirnya menjadi sebuah konsep art. Konsep art ini apa sebenarnya? Konsep art ini adalah sebuah sebuah konsep visual yang nantinya akan dipakai untuk produk selanjutnya, bisa game, bisa film. Nah, seperti ini nih, contohnya ini, misalkan saya ingin buat sebuah film Wiro Sableng baru. Nah, seperti ini nih, yang di sebelah kanan ya. Tapi saya ini punya bayangan settingnya itu pingin apa ya. Nah, untuk mempermudah sebuah gambaran dalam satu tim ini perlu sebuah konsep yang pakem. Jadi di Wiro Sableng ini aku ingin ada gubuk, misalkan gitu ya, ke artisnya. Aku ingin ada gubuk, suasananya mencekam, lalu mungkin dia itu penuh teror, gubuknya ini kayak gubuknya dukun atau seperti apa. Lalu ini yang akan dibuat oleh si konsep artisnya. Oh, iya ya, saya paham, saya akan coba buatkan. Dan ini pasti akan diskusi banyak dengan director film ataupun dari direkturnya game tersebut. Untuk game ini adalah, misalkan contoh ini Cyberpunk dari James Daly. Ini dia merancang orang-orang. Nah, kenapa konsep art perlu? Karena sekarang karya dan topik itu semakin kaya ya. Kalau kalian lihat film, itu film nggak semuanya drama. Ada yang film yang sci-fi, ada yang space, ada yang ke planet. Dan itu semua butuh penggambaran yang lebih jelas. Jadi kalau Cyberpunk ini temanya adalah game di mana bumi ini sudah banyak yang hancur, lalu mulai membangun kembali di sebuah budaya dan peradaban yang berbeda. Nah, tugasnya konsep artis ini adalah meng-create ide itu. Kayak apa kira-kira kalau ada orang tinggal di budaya seperti itu. Jadi setiap kalian melihat film yang aneh, atau bukan aneh ya, yang unik secara konsepnya, kayak misalkan Lord of the Ring gitu ya, Harry Potter, itu semua ada konsep artisnya. Seperti apa seorang penyihir kalau sekolah itu, seragamnya kayak apa. Jadi seolah-olah ketika kita nonton, ketika kita main, itu nggak merasa aneh. Kita benar-benar merasa, oh ya ada ini, dunia ini tuh, kita masuk ke dunianya dengan sangat subtle, sangat langsung masuk menikmati gamenya, filmnya, tanpa terlihat ada yang mobil terbang aneh, itu enggak. Karena ya kita tahu, oh ini dunia sihir, konsepnya berbeda-beda. Nah, konsep artis ini bisa ke perfilman, umumnya ya, film dan game. Umumnya dua itu, dan dua itu sekarang berkembang sangat pesat sekali akhir-akhir ini. Semenjak PPKM banyak game rilis, banyak film rilis, entah itu drama, action, dan sebagainya. Kita bisa lihat di Netflix dan selanjutnya begitu banyak entertainment media yang baru. Oke, kita lanjutkan. Lalu ini apakah? Ini adalah infografis. Infografis ini biasanya dekat dengan statistik, data-data. Data tidak selalu grafik dan angka ya, bisa juga seperti ini peta. Nah, ini kebetulan yang saya buat dulu waktu freelance. Infografik ini tujuannya adalah membuat sebuah visual
data visual untuk mempermudah orang yang melihat. Jadi contohnya bayangkan ketika kalian melihat data ini di Excel. Bagi orang yang sudah biasa mungkin lebih mudah di Excel, saya lebih tahu. Cuma untuk orang awam, untuk biasanya buat promosi atau buat menunjukkan ke khalayak ramai ya, kita permudah dengan visual. Bagaimana sales growth ini misalkan di sebelah kiri, dia bisa memberikan gambaran yang lebih mudah. Oh, tahun segini itu berapa penjualannya atau apa, lebih menarik. Orang melihat atensinya bisa mendekat dulu, seenggaknya baru melihat datanya. Oh iya, iya, iya. Untuk peta misalkan, ini juga biasanya ini bisa di skema letak, tata letak gitu ya. Di sini ada berangkatnya dari foto ini, dari foto lalu oret-oretan dari Coban Rondo, jadi kalian harus ke sana sendiri. Misalkan ya ini peta sebuah taman ria gitu kan. Bikin peta Jatim Park itu pun termasuk infografis. Dan di sini kita mengusahakan supaya mempermudah. Jadi intinya infografis adalah mempermudah keterbacaan. Kita jadi lebih cepat tahu kita di mana, lalu area ini di mana, dan kalau aku ke sini lewat mana. Jadi bisa pendekatannya bisa beda sih, cuma secara konsepnya sama lah ya, untuk mempermudah baik data maupun data angka maupun data tertulis. Dan infografis ini juga sempat marak pada tahun 2015 kali ya. Untuk sekarang mereka lebih interaktif lagi dengan adanya animasi dan sebagainya. Ada website sendiri kok yang mengkhususkan ke sini. Oke, lalu ini yang tidak kalah rumitnya adalah packaging. Packaging adalah membuat kemasan. Ribet banget, saya pernah nyoba. Saya pun menyerah. Oke, di sini kita harus tepat dengan perhitungan, dengan ukuran, skala, lalu detail dengan lipatannya bagaimana supaya membuat packaging yang efisien, bahkan ini ada penghargaannya sendiri. Terutama sekarang ada packaging yang degradable, yang maksudnya dapat membusuk sendiri, jadi tidak dari plastik. Dan yang paling efisien dibawa. Nah, packaging ini akan dekat ke ergonomis atau harga ekonomis dan juga keindahan. Ergonomis berarti misalkan produk kopi ini punyanya Elena Smikova. Ada tujuannya, kenapa ini pakai kertas gede terus dikasih lubang di sini, kira-kira buat apa? Buat ada handle tangannya. Jadi kalau orang beli, daripada dia membawa 2 gelas gini kemana-mana dan susah, dibikin kayak tas. Mudah diambilnya nanti, mudah dibawa. Dan ini sebuah pemikiran yang biasanya itu mereka mikirnya simple but efektif. Lalu ada juga yang lewat segi keindahan, ini bisa nyambung ke branding. Jadi Ava ini sendiri adalah logo kopinya ya misalkan. Lalu pendekatan grafisnya dari logo ini itu adalah sebuah misalkan gambar simetris, gambar grafik-grafik kotak, lingkaran yang diatur sedemikian rupa dengan kode warna yang sudah ditentukan. Jadi bisa ilustrasinya, bisa juga mekanisme dari kemasan itu. Zaman sekarang kemasan itu sudah sangat bagus ya, sudah sangat luas. Bahkan kalian kalau lihat misalkan botol Aqua, sekarang mungkin bisa melihat kenapa kok dibikin bawahnya seperti ini. Kenapa kok lebarnya harus gini dalam 1 liter. Itu pasti semua ada tujuannya. Jadi semua didesain, dibuat itu dengan tujuan. Mari kita lanjutkan. Nah, berikutnya ini yang sekarang naik banget nih, peminatnya atau kebutuhannya, yaitu UX UI sama layout. Kalau layout ini sudah dari dulu,
Ini salah satu karya saya, dulu pernah bikin layout untuk yearbook ya. Layout itu bisa kita temukan di buku, di koran, di majalah, lalu banyak lah, banyak banget brosur kayak gitu. Dan itu sebenarnya hanya perlu bagaimana menata supaya pembaca bisa melihat dengan mudah dan indah, dan yang terutama jelas. Dibacanya yang mana dulu, jadi informasi itu akan dibaca dari mana ke mana, itu yang harus dipikirkan banget. Contohnya kita membaca dari kiri ke kanan kan ya pada umumnya. Kita ke exit. Kita membaca dari kiri ke kanan, maka kita harus menata seperti apa. Saya play lagi. Ya. Maka bagaimana kita menata ini, itu harus kita pikirkan. Itu kalau masih layout buku aja ya. Nah, sekarang ada yang paling berkembang itu adalah UX and UI. Kalau di luar negeri ini ada pengkhususannya sendiri. Ada jurusan, bukan jurusan desain grafis, bukan jurusan UX and UI. Karena sebenarnya dalam banget. Ini juga bisa berhubungan dengan psikologi dalam nanti saya contohkan ya, dalam perilaku orang. Dan ini kita temukan banyak di aplikasi. Kadang kita memakai aplikasi nggak mikir. Kadang Grab buka, aku mau pesan di mana sih? Oh ini. Lalu langsung tinggal mencet. Kalian ada yang ngajari nggak itu? Ketika kalian buka, misalkan apa sih Tokopedia atau Shopee, kalian buka langsung tahu carinya di mana. Aku mau nyari produk ini search. Tidut. Langsung harga oke semua, aku beli des. Ada yang ngajari nggak? Tidak ada kan? Kalian perlu nggak bikin lihat video tutorial cara memakai Tokopedia? Nah, itu yang dilakukan oleh UX designer. Jadi bagaimana supaya orang itu, kalau bahasa Inggrisnya self-explanatory, jadi belajar sendiri. Apa yang tertunjukkan di sana itu mereka sudah tahu. Jadi apa yang ada di balik setiap desain aplikasi yang kalian pakai itu adalah sebuah pemikiran yang rumit. Karena kalian tidak bingung. Kalau misalkan kalian bingung, itu berarti ada yang salah dari desainnya. Karena itu mereka melakukan update, kadang update ini ya, update penempatan icon atau desain iconnya. Di dalamnya UX UI ini banyak juga ada icon, ada hierarki. Hierarki itu adalah bagaimana urutan yang paling penting sampai tidak penting, misalnya kayak gitu. Coba ketika kalian buka Grab ini ya, atau Gojek, kalian buka, lalu yang paling ada di kiri atas itu apa? Nah, seharusnya itu adalah yang paling banyak dibutuhkan orang, atau yang paling organisasi itu ingin orang lihat. Misalkan aja iklan dulu, baru ada kita mau kemana gitu. Jadi bisa dilihat misalkan, Gojek ini mendahulukan GoRide-nya atau atau GoFood-nya. Kalau Grab ini kayak apa? Kalian sekarang bisa berpikir seperti itu kalau melihat aplikasi kalian. Jadi kalau kalian buka aplikasi dan bingung, ya itu berarti kalian bisa kontak dari perusahaan aplikasi itu terus ngelamar jadi UX designer-nya. Saya bisa bikin lebih bagus. Gitu. Ini dalam banget. Dulu waktu saya kuliah ini belum ada UX UI, cuma sebatas layout aja dulu tahunya. Bagaimana desain komposisi yang bagus, layout. Dan sekarang sudah ada beberapa kuliah yang memberikan apa istilahnya? Bukan jurusan sih, kayak mata kuliah UX sendiri. Dan rasanya sih belum dalam juga sih. Nah, selanjutnya animasi. Ini yang paling sering kita lihat kayaknya ya, baik video ataupun animasi bagi yang suka nonton YouTube.
Netflix dan sebagainya. Nah, kebetulan ini adalah produk dari studio saya semua nih. Ya, studio kita punya channel namanya Lagu Anak Indonesia Balita. Mungkin adik-adiknya ada yang lihat atau ada yang belum. Perlihatkan. Iklan. Di animasi ini seperti bikin film, tapi film itu kita gambar. Kita tidak bekerja sama dengan aktor, tapi tetap ada sutradara. Lalu yang menarik dari sini adalah kita nggak perlu repot-repot nyari lokasi yang harus kita syutingkan ini. Aku mau syuting di sini yang bagus di mana ya? Biasanya kalau FTV gitu, oh ada bagian yang khusus nyari tempat syuting gitu misalkan. No, kita tidak perlu. Kita mendesain sendiri lokasinya. Gitu. Apa enaknya? Enaknya kita bisa sebebas mungkin. Jadi enaknya animasi itu kayak lo sak pol-polan. Jadi misalkan bikin sebuah taman bermain, misalkan di Balita ini, bikin langit sore, emang ada langit sore seperti ini, tapi bagus kan? Nah, itu kerjaannya apa? Background artis namanya. Nah, di sini pun juga banyak banget ada background artis pertama ya, baik 3D maupun 2D. Ada animatornya yang menggerakkan karakter-karakter ini. Ada namanya modeler. Biasanya dia membuat karakter. Jadi kita perlakukan karakter ini seperti boneka gitu ya. Mereka bisa bergerak-gerak, digerakkan kayak wayang gitulah, tapi kita buat secara digital. Secara mudahnya kayaknya seperti itu. Lalu apa yang diperhatikan di sini? Di dalamnya ini ada apa? Ada konsep artnya, ini ada konsep artnya, ada tadi sutradara sudah ya, sudah. Ada storyboard artis. Storyboard itu apa sih, Kak? Storyboard itu adalah rangkaian gambar untuk menjelaskan film itu. Yang mana dia masih sketsa. Jadi mungkin seperti komik ya. Tapi di sana lebih menjelaskan ke diambil dari sudut mana, kameranya bagaimana, lalu pakai lensa seberapa, sedetil itu. Perlu fokus atau blur, semua nanti ada di storyboard ini. Jadi dia kayak Bible, kayak ya lebih kurang kayak sebuah kitab patennya untuk produksi animasi tersebut. Itu dari animasi. Jadi di dalamnya pun ada banyak banget, Mas Yan. Kalau kalian mau menyanggupi semua ini sendiri pun ya bisa, cuma butuh waktu lah. Nah, sudah sampai skill yang dibutuhkan. Mas Adrian, waktu kita masih lama atau kurang berapa menit? Sambil nunggu jawabannya. Oke. Skill yang dibutuhkan ya. Kalau kalian ingin di bidang desain ini sebenarnya apa sih yang harus kalian lakukan? Apa sih yang harus kalian miliki atau pelajari? Yang pertama adalah logika dan problem solving. Oke, kurang 3-4 menitan. Ini nanti kalau ada pertanyaan bisa lanjutan ya. Jadi kita selesaikan sesi ini ikut doa, tapi ruangan ini bakal tetap ada kok kalau kalian mau tanya. Saya jawab semuanya. Skill yang dibutuhkan adalah logika dan problem solving. Seperti tadi, kita membuat masalah. Kita menyelesaikan masalah lewat desain kita. Intinya itu. Lalu menggambar. Menggambar tidak harus, karena bisa dipelajari. Menggambar ini adalah mempermudah, karena sebagai media mengkomunikasikan ide kita. Bayangkan kalian membuat suatu desain mobil, lalu kayak apa sih mobil di pikiranmu? Dia ini bentuknya kayak tabung, tapi bagus, tapi moncongnya kecil. Lah, orang kan susah menggambarkan. Nah, ini keharusan kalian bisa menggambar adalah untuk mentranslasikan ide kalian, sehingga orang lain paham, karena kalian bekerja dalam tim. Kepentingannya itu. Apakah harus bagus banget gambarnya? Enggak semuanya butuh. Ketika kalian mau konsep art, ketika mau ilustrasi, maka ada keperluan untuk
menggambar kalian harus bagus, karena yang dijual itu. Tapi ketika membuat storyboard, ketika kalian packaging, yang penting bukan menggambar bagusnya, tapi skalanya benar enggak, dan perhitungannya, dan sebagainya. Lalu ini yang paling dasar dan penting, komposisi, layout, atau hierarki. Ini yang paling banyak dipakai dalam desain apapun. Komposisi dan layout, penjelasannya bisa kalian search aja di YouTube, di Google, banyak banget. Bagaimana komposisi pengambilan kamera misalkan, bagaimana komposisi layout desain yang baik. Ini bisa kalian search semua nanti ya, bisa belajar sendiri. Lalu library visual, ini apa? Maksudnya adalah perpustakaan visual. Jadi kita punya banyak ide dan referensi. Kita tahu yang bagus-bagus itu kayak apa, dan itu sangat penting. Karena itu juga akan mempengaruhi karya kalian. Kalau yang kalian sering lihat adalah yang jelek-jelek, yang kurang oke, kurang referensi, maka pemikiran kalian akan ide suatu gambar, suatu visual akan kurang luas. Dan ini yang biasanya saya rekomenkan ke anak yang magang untuk apa? Ayo cari referensi-referensi yang banyak. Lalu berikutnya adalah research. Research ini riset ya. Pasti di semua jurusan ada, dan ini memang penting. Paling mudah kayak gini. Kalian punya kasus, aku minta tolong dibuatin aplikasinya, dia ngeluarin kayak Gojek tapi namanya beda, Unitrans itu misalkan. Desainin dong, daripada susah-susah kan ya. Kita membuat semua dari awal, maka kita bisa studi kasus ke kompetitor, ke saingan yang ada. Kayak Gojek kayak gimana sih? Kalau Grab kayak gimana sih? Oh, dia gini. Lalu kita perbaiki. Research ini penting dan selalu saya pakai dalam semua pengalaman saya. Lalu berikutnya adalah warna. Warna ini, oke, jam 9 diminta balik. Sekarang jam berapa sih? Untuk warna ini penting juga karena kita sangat dekat sekali dengan warna, karena warna itu juga punya sifat tersendiri untuk menjelaskan gambar kita. Contohnya kalau kalian bikin UI aja, bikin user interface ya, UI itu user interface. Kalau UX itu user experience. Tadi saya lupa. Kalau bikin user interface, warna ini punya kode sendiri. Kalian pasti ada tombol yang warna hijau, ada tombol yang warna merah. Nah, itu pasti berbeda. Tombol merah itu untuk apa? Misalkan logout, sesuatu yang besar, bahaya yang utama. Lalu tombol hijau itu buy gitu. Misalkan kalian mau belanja sesuatu, buy, tombolnya hijau atau biru. Dan itu ada penelitian di baliknya sebenarnya. Kecenderungan orang akan lebih mudah menekan tombol warna apa, itu bahkan ada yang menyelidiki sebenarnya. Jadi warna ini penting. Kalian akan ada harmoni warna, kalian bisa search aja di Google bagi yang suka untuk desain. Ini banyak sekali anunya ya, yang sudah nge-share gimana supaya milih warna dengan harmoninya cocok, itu ada rumusnya sebenarnya. Lalu berikutnya kayaknya ini sudah selesai. Oke. Jadi demikian gambaran luas tentang desain, dan ini memang sangat luas banget. Kalau kalian mau kuliah di jurusan ini, saranku jangan mengandalkan dosen kalian. Jadi sepengalaman saya aja ya. Apa yang dibagikan dosen mungkin karena waktunya kurang di perkuliahan itu, jadi tidak bisa total semua menyeluruh. Misalkan kamu ingin mempelajari ilustrasi, umumnya pelajaran ilustrasi itu tidak akan sangat dalam sampai benar-benar dibongkar semuanya. Tapi ilmu itu sebenarnya ada. Jadi kalian harus riset sendiri. Jika kalian kuliah, mungkin kalian menemukan semuanya secara luas ya. Kalian jadi tahu ada bidang apa aja. Kamu suka apa, itu carilah sendiri lebih dalamnya lagi. Ada course yang online, ada workshop online. Di YouTube banyak yang bagiin gratisan ilmu-ilmu itu.
seraplah semuanya. Jadi jangan mengandalkan hanya di perkuliahan aja, karena yang saya rasakan itu sangat kurang. Dan standar untuk industri sekarang bertambah naik terus. Oke, saya kira demikian Mas Adrian. Ini kalau memang sekarang jam berapa ya? 25 Mas. 5 menit ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, buka tanya jawab aja. Nanti kalau berlanjut pertanyaannya setelah doa penutup, kita ini masih dibuka kok. Jadi kita mulai aja lagi tanya jawab di sini. Silakan jika ada yang dibingungkan. Kalau sudah jelas sih, berarti saya pengajar yang keren. Kak mau tanya. Ya, silakan. Ya, kalau gini nih, dari semua materi yang kakak kasihkan, kira-kira ini yang kebetulan kan dari segi apa ya, yang paling mudah lah dalam arti untuk menjangkau atau untuk mendesain sebuah Instagram ataupun YouTube atau sosial media yang lain itu kira-kira apa ya yang bisa kita gunakan ya maksudnya dalam arti ada UI terus ada ada Illustrator dan sebagainya. Nah, itu materi mana ya yang paling cocok untuk bisa kita gunakan untuk di media sosial tersebut gitu loh. Ya. Untuk media sosial sebenarnya itu sangat mudah. Masuknya sebenarnya di layout, Mas. Cukup layout saja, sama sedikit branding. Untuk apa? Karena branding ini untuk apa yang akan kita share. Jadi misalkan di sosial media kita akan memberikan pesona Mas Yoga gitu ya, sebagai YouTuber ataupun sebagai influencer misalkan. Nah, Mas Yoga ingin terlihat seperti apa di media sosial itu? Profesionalkah? Fun? Sporty? Nah, itu branding gunanya itu. Kekonsistenan dari Instagram ke YouTube dan sebagainya, TikTok atau apa. Untuk mendesainnya, itu sebenarnya kalau sekarang sudah tidak perlu menggambar sih. Kalau misalkan di posisi kita sekarang, aku nggak ingin terlalu mendalami menggambar sendiri sih, menggambar sampai bagus. Banyak media seperti Canva, seperti Figma, dan sebagainya. Paling gampang ini Canva. Di situ Mas bisa pakai untuk melayout. Dan dia sudah ada template-nya sendiri. Ini bukan karena saya promosi, tapi saya sering pakai soalnya. Dan ada template banyak untuk sebuah postingan Instagram yang Anda perlukan hanya tahu komposisi dan layout. Ini. Untuk teori komposisi dan layout ini, karena kalau dijelaskan agak panjang, maka bisa mencari di Google aja. Banyak yang nge-share sudah banyak. Gimana supaya layout ini oke. Untuk yang ingin dilihat orang paling utama harus bagaimana. Jadi sebuah informasi itu intinya adalah informasi yang paling penting besar. Kemudian selanjutnya lebih kecil lagi, kayak gitu. Bagaimana? Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Silakan. Kalau udah jam 9, kita ke main room dulu, nanti lanjut lagi, nggak apa-apa. Oke, mari kita silakan kembali ke main room dulu ya, teman-teman. Nanti setelah ditutup, saya akan tetap di ruangan ini. Oke, dipersilahkan. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama.